Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Ayah, sadaqallahul azim. Baik, puji dan syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di room Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salat besar salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiat semuanya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembina Yayasan At-Taufik, Mudir Pesantren, Ketua Leslie Lesnas At-Taufik, kemudian narasumber kita pada kegiatan di malam hari ini, seluruh staf dan karyawan At-Taufik, ayah bunda, wali siswa dari mulai SD, SMP hingga SMA, serta hadirin sekalian yang dapat hadir dalam kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa. Insya Allah pada malam hari ini akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu kegiatan kita ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Banna, yaitu siswa dari kelas 10 SMA Taufik Al-Islami. Kepada Ananda Banna, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرة قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak kepada Ananda Banna yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa-apa yang sudah Ananda Banna bacakan bisa menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Ananda yang membacakan dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan di sini. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Ketua Leslie Lesnaf At-Taufik
kepada Ibu Yanti Sri Widayanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran nggak? Stefani kedengeran? Alhamdulillah. Kedengaran ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, keberkahan dan kemudahan komunikasi seperti ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati pengurus, pembina dan pengurus yayasan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ustadz Gifar selaku mudir Pondok Pesantren At-Taufik Al-Islami. Yang saya hormati Ustadz Nana selaku kepala sekolah SMA IT At-Taufik Al-Islami beserta para guru yang hadir. Yang saya hormati Pak Uyen selaku kepala sekolah SMP IT At-Taufik Al-Islami. Yang saya hormati Ibu Silmi selaku kepala sekolah SD IT beserta Bapak dan Ibu guru, Ustadz Faridi dan Pak Dian selaku pembicara pada hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah paham tentang ibadah kurban. Bahkan setiap tahun mungkin melaksanakannya. Namun saat ini ada baiknya jika kita merefresh pengetahuan kurban, baik dari segi fikih kurban, ataupun dari sisi pengelolaan hewan kurban yang sudah lebih modern. Kalau di kota Tasikmalaya, mayoritas masyarakat masih banyak yang berkurban di dekat daerah domisili, baik kurban di keluarga ataupun di masjid komplek. Tapi nanti bisa kita dengarkan bagaimana kurban juga mencapai daerah-daerah pelosok tanah air seperti wilayah Ambon, NTT, ujung Maluku, ujung Sulawesi, dan daerah pelosok lainnya yang bisa jadi para penerima manfaatnya itu hanya makan daging sapi atau kambing di saat Idul Adha saja. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini dan kepada semua peserta Zoom, saya ucapkan selamat belajar dan merefresh kajian kurban kali ini. Insya Allah setelah ini kita makin mantap berkurban dan Allah ridho atas ibadah kita semuanya. Demikian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yanti yang telah menyampaikan sambutan dalam kegiatan kali ini ya mengenai berkurban kayak gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, supaya lebih meyakinkan atau menambah semangat kita untuk berkurban di tahun ini, Bapak Ibu, sekarang akan ditampilkan terlebih dahulu ya, akan diputar video kurban di At-Taufik tahun kemarin ya Bapak Ibu. Mohon untuk disimak. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Halo, sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan ya barusan video dokumentasi dari kegiatan kurban di tahun yang lalu. Alhamdulillah tahun lalu Ataufik berkurban sebanyak melalui Ataufik ya kita 4 sapi dan 3 domba Bapak Ibu. Semoga di tahun ini semakin banyak yang berkurban di Ataufik dan semakin penerima manfaat yang merasakan manfaatnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, menginjak acara inti yaitu kegiatan kajian ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mengenai kajian fikih kurban, utamakan berkurban, kebutuhan lain biar Allah yang cukupkan. Nah, ini insya Allah kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada pemaparan mengenai fikih kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Faridi. Kemudian yang kedua yaitu pemaparan mengenai program kurban dari lembaga yang akan disampaikan oleh Pak Dian Mardiana. Nah, untuk sesi pertama akan disampaikan mengenai fikih kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Faridi, pengajar dari Pondok Pesantren At-Taufik Al-Islami. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, mangga kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan dulu kameranya. Dan nanti insya Allah di akhir ada sesi tanya jawab ya, setelah kedua pemaparan ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, mangga dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengaktifkan kameranya sebagai salah satu adab ya dalam mencari ilmu seperti itu. Sebelumnya Anissa sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Faridi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Ustadz bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung ke acara inti, waktu dan media. Anissa persilahkan kepada Ustadz Faridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Yang saya hormati pimpinan ISI Jawa Barat Pak Dian, kemudian yang saya hormati pimpinan kelas At-Taufik Bu Yanti, kemudian Mudir Pondok Pesantren At-Taufik Al-Islami Fahri Aridho, dan para kepala UKP, wadi, kemudian ustadz-ustadzah sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga yang saya banggakan para wali murid, wali santri, dan para hadirin sekalian. Baik, insya Allah kita hari ini akan berbicara tentang fikih kurban. Baik. Nggak ada chat ininya. Ustadz, mohon maaf. Yes. Apakah mau suaranya cukup jelas sekarang, tadi agak kecil. Apakah mau bantu iya. saja Ustadz? Atau ya. Di ini. Ada. Ininya tampilin filenya dari sana. Iya. Boleh Ustadz, dari saya saja boleh. Oh, oke. Oke, baik. Yang sebetulnya ada. Yang ada di situ. Oh, sapi ini ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Bu, di sini aja tampilin.
udah. Ya, baik. Kita bicara tentang fikih kurban. Ini mungkin langsung saja ke halaman ke-6 ya. Halaman ke-6. Ini karena waktunya sebentar, cuma setengah jam, jadi saya langsung saja di kurbannya. Di halaman sebelumnya saya mencantumkan terkait sunnah-sunnah sebelum tanggal 10 Dzulhijjah ya. Tapi nanti bisa baca-baca sendiri terkait 10 hari yang disunahkan di bulan Dzulhijjah ya. Singkat waktu kita langsung saja bahas tentang kurban. Dalam sebuah hadis disebutkan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min iqrabid dam. Tidak ada amalan seorang hamba, seorang manusia yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari Nahr, pada hari 10 selain daripada menumpahkan darah, maksudnya menumpahkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Hewan yang dikurbankan itu nanti pada hari kiamat akan datang bersama dengan tanduknya, rambutnya ya, dan semuanya, semua bagian dari hewan kurban itu. Kalau kita perhatikan dalam sebagian syarah atau menjelaskan dari hadis ini adalah semua bagian dari hewan kurban itu akan ikut ditimbang nanti di yaumul mizan, pada hari penimbangan, sehingga itu akan menjadi pemberat dari amal soleh kita. Wa anna dam la yaqa' min Allah bi makanin qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah orang yang berkurban ya, sebelum darah itu menetes ke bumi. Baik, lanjut. Kemudian hukum udhiyah atau hukum kurban ini ada dua ya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sedangkan di mazhab Hanafi ini mengatakan wajib. Dalilnya adalah dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah kamu li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah nahr. Nahr itu adalah metode penyembelihan terhadap onta. Jadi makna wanhar itu adalah inharil al-budna. Nahrlah onta. Jadi nahr itu adalah menyembelih onta tapi dengan cara ditusuk lehernya. Kemudian habis itu darah langsung keluar banyak. Kemudian yang kedua adalah wajib. Kapan udhiyah itu wajib? Udhiyah menjadi wajib jika dia atau seseorang menazarkan udhiyah. Jadi misalnya saya bernazar untuk menyembelih hewan kurban tahun ini misalnya, maka hukum udhiyah atau hukum kurban bagi dia hukumnya wajib. Kemudian atau dia mengatakan misalnya hewan ini adalah kurban wajib bagi saya, atau wajib bagi saya untuk melaksanakan kurban atau berkurban dengan hewan ini, itu hukumnya menjadi wajib. Nah, ketika kurbannya adalah kurban yang wajib, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging hewan kurban. Termasuk juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya, itu tidak boleh mengambil atau mengkonsumsi daging hewan kurban. Tapi kalau udhiyah yang sunnah atau kurban yang sunnah, maka sebagian ulama justru menganjurkan supaya orang yang berkurban itu memakan sedikit atau sebagian dari daging hewan kurban. Sebagian ulama membaginya menjadi 3, yaitu sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga untuk fakir miskin. Atau bisa separohnya ya, separoh untuk diri sendiri, separoh untuk disedekahkan. Intinya ada sebagian kecil dari daging hewan kurban itu yang dimakan oleh al-mudhahi atau orang yang berkurban. Itu sunnah ya. Jadi
keliru sebetulnya kalau kurban yang sunnah ini kemudian orang yang berkurban tidak boleh memakannya sama sekali. Jadi yang benar adalah boleh memakannya, bahkan dianjurkan. Kemudian yang sunnah ini, udhiyah yang sunnah itu memang di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ada yang wajib disedekahkan. Tapi yang wajib disedekahkan itu nggak harus sepertiganya. Sedikit pun boleh, asal kira-kira layak disebut sebagai daging. Misalnya 1 kilo gitulah, 1 kilo daging. Nah, sisanya dimakan sendiri atau dihadiahkan itu nggak ada masalah. Yang penting ada sebagian kecil yang itu layak untuk dikatakan sebagai daging yang disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi di mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena inti dari ibadah kurban adalah ihraqud dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Baik, saya dilanjut. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kepada siapa sih sebetulnya udhiyah ini disunahkan? Kita menggunakan pendapat mayoritas ulama ya, tadi mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu hukumnya sunnah. Nah, kepada siapa ibadah kurban ini disunahkan? Yang pertama adalah kepada orang Islam. Jadi orang non-Muslim itu tidak disunahkan untuk berkurban. Bahkan tidak sah berkurban. Kenapa? Karena syarat dari ibadah itu diterima adalah iman. Makanya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan walladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya amal soleh itu harus disertai dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah mukallaf, baligh dan berakal. Kenapa? Karena orang yang belum baligh atau tidak berakal itu tidak terkena beban taklif. Tapi gimana dengan anak kecil yang sudah mumayyiz? Bisa enggak? Bisa. Ya. Bisa, dan insya Allah itu tetap dapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Apa kategori mampu di sini? Atau al-ghina, kecukupan, kekayaan. Nah, di mazhab Syafi'i kira-kira standarnya adalah jika dia berkurban pada hari itu, maka kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok orang-orang yang berada di bawah tanggungannya itu tidak terganggu pada hari 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik selesai. Nah, selama 4 hari itu tidak terganggu, maka dia disunahkan atau dianggap sebagai orang yang berkecukupan ya, sehingga dia disunahkan untuk berkurban. Begitu. Di mazhab yang lain tadi, di mazhab Abu Hanifah, kenapa mereka berpendapat bahwasanya kurban itu wajib? Salah satunya adalah berdalil dengan hadis ini, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang memiliki kecukupan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat. Sementara mazhab mayoritas ulama berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Karena keduanya pernah tidak berkurban 1 atau 2 tahun supaya orang-orang tidak menyangka bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Baik, dilanjut. Nah, ini aturan terkait binatang ya yang dikurbankan. Jadi binatang yang boleh dikurbankan itu hanya 3 jenis saja, yaitu pertama unta, kemudian yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga kambing atau domba. Nah, untuk unta itu syaratnya adalah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ini bisa untuk 7 orang. Kemudian sapi atau kerbau itu 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Ini bisa untuk 7 orang juga. Sedangkan kambing dan domba itu hanya bisa untuk 1 orang. Kambing itu jadi yang dimaksud kambing di sini itu yang bulunya yang nggak berbulu ya. Artinya berambut tapi bulunya itu nggak tebal.
Nah, itu kira-kira usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kemudian kalau domba yang bulunya banyak, itu 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya boleh usia 6 bulan ke atas jika sudah jaza, ya, atau gigi depannya sudah tanggal. Nah, ini syarat sah terkait binatang yang dikurbankan. Kemudian kadang muncul pertanyaan, masih yang tadi, muncul pertanyaan gimana dengan ungkapan yang mengatakan satu kambing itu cukup untuk satu keluarga. Di Madzhab Syafi'i sendiri dalam memahami hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut, ya, itu ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang ditempuh oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ini banyak dipakai oleh ulama Yaman dan Hijaz, karena memang mereka, ya, ulama Yaman dan Hijaz itu berpegang dengan pendapat Imam Ibnu Hajar, ya, ketika Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli itu berbeda pendapat, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berkurban untuk dirinya dan keluarganya, yang dimaksud di situ adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah adalah ketika kepala keluarga telah menyembelih 1 ekor hewan kurban, maka tuntutan kesunahan itu telah gugur dari anggota keluarga yang lain. Selama anggota keluarga tersebut memang tinggal di rumah yang sama atau berada dalam tanggungan dari kepala keluarga tersebut. Jadi sunnah kifayah itu yang dapat pahala ya orang yang menyembelihnya saja. Tapi orang yang tidak menyembelihnya, tapi dia anggota keluarga, maka dia tidak dapat pahala. Tapi juga sudah gugur tuntutan kesunahannya, atau bisa dibilang dia tidak mendapatkan kemakruhan. Kenapa? Karena sudah ada kepala keluarga yang telah menyembelih hewan kurban. Makanya di Yaman itu satu keluarga itu mungkin bisa sampai 5 kambing menyembelih. Artinya tidak hanya 1 orang. Pendekatan yang kedua, pendekatan dari Imam Ar-Ramli, jadi beliau mengatakan bahwasanya hadis tersebut itu berbicara tentang tasyrikus thawab, ya, atau melibatkan orang lain untuk sama-sama mendapatkan pahala, atau bahasa gampangnya adalah berbagi pahala. Nah, berbagi pahala ini juga dibolehkan, ya, menurut Imam Ar-Ramli. Tapi 2 imam ini itu sepakat bahwasanya 1 kambing itu tidak bisa untuk lebih dari 1 orang. Dalam artian tidak bisa secara kepemilikan atau patungan misalnya lebih dari 1 orang untuk memiliki 1 kambing, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya ada orang 1, ya, kemudian dia membeli kambing, kemudian ketika dia menyembelih, dia bagikan pahalanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anggota keluarganya yang lain, maka ini boleh. Dia dapat pahala karena berkurban, orang yang lain atau anggota keluarga yang lain juga dapat pahala, insya Allah. Jadi tasyrikus thawab, ya, atau melibatkan orang lain dalam pahala, atau berbagi pahala dengan orang lain, tapi bukan dalam hal kepemilikan. Artinya kepemilikan 1 kambing hanya boleh 1 orang. Begitu. Baik, lanjut. Kemudian syarat sah orang yang berkurban, pertama niat berkurban, yang kedua niat berkurban berbarengan dengan penyembelihan. Jika orang tersebut yang menyembelih hewan kurbannya langsung. Kalau diwakilkan gimana? Kalau diwakilkan cukup dengan niatnya itu cukup ketika membeli, ya. Atau kalau dia sudah punya ternak kambing, maka cukup ketika dia memisahkan hewan yang akan dikurbankan dari kawanan kambing yang lain. Kemudian yang ketiga adalah jika berkurban dengan sapi atau dengan unta, karena sapi dan unta itu bisa untuk 7 orang, maka ketujuh-tujuhnya itu tidak boleh ada yang punya niatan selain ibadah. Contoh, dari 7 orang, 6 orang niatnya kurban. Orang yang ke-7 niatnya adalah untuk dimakan saja atau untuk dijual, maka kurbannya tidak sah. Bagaimana kalau ke-7-7-nya ini niat ibadah, tapi ibadah yang berbeda? Misalnya 6 orang itu niatnya kurban, yang 1 niatnya akikah.
Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena niatnya ibadah, walaupun jenis ibadahnya berbeda. Baik, lanjut. Kemudian syarat binatang yang dikurbankan, syarat sah binatang yang dikurbankan. Selain tadi harus berupa unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Kedua, cukup usianya. Usianya tadi sudah dijelaskan ya, di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada cacat yang mencolok atau mengurangi daging. Misalnya buta sebelah, pincang yang parah, amat kurus, penyakitan yang parah dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini yang kadang jadi pertanyaan adalah gimana kalau kambing itu pincang setelah kita menetapkan kambing tersebut untuk dijadikan hewan kurban. Di Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali itu tidak apa-apa. Baik, lanjut. Nah, ini gambaran ya terkait saluran yang harus terpotong ketika menyembelih hewan kurban. Kenapa? Ini saya sampaikan di sini supaya tidak ada orang yang was-was. Ada sebagian orang yang was-was ketika menyembelih, dilihatin lagi, digorok-gorok lagi. Nah, ini tidak benar. Jadi pastikan kita tahu mana yang harus terpotong secara sempurna dan mana yang harus terpotong minimal. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya ketika seseorang menyembelih hewan, maka yang harus terpotong ini kriteria sempurna ya. Kriteria sempurna menurut semua ulama adalah pertama saluran napas harus terpotong. Kemudian saluran makanan harus terpotong. Dan yang ketiga 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher itu harus terpotong. Ini sempurna ya. Ini adalah kriteria yang sempurna dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah kapan saluran tersebut harus terpotong dalam kriteria minimal sehingga sembelihan tersebut dinyatakan sah. Nah, di Madzhab Hanafi kriteria minimal ketika memotong hewan adalah saluran napas, saluran makanan, dan salah satu dari urat. Itu paling minimal. Artinya kalau kurang dari itu maka sembelihannya tidak sah. Kemudian kedua dalam Madzhab Malik saluran napas dan 2 urat nadi. Jadi cukup saluran napas dan 2 urat nadi. Itu paling minimal dalam Madzhab Malik. Di Madzhab Syafi'i dan Madzhab Ahmad yang paling minimal dalam pemotongan hewan kurban adalah saluran nafas dan saluran makanan. Jadi saluran nafas dan saluran makanan, kalau kedua saluran ini terpotong, walaupun 2 urat nadi itu belum terpotong, maka hewan dalam kondisi tersembelih seperti ini itu sah, sehingga dagingnya halal untuk dimakan. Baik, lanjut. Nah, kemudian ini terkait waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai pelaksanaannya yaitu setelah sholat Id, setelah sholat hari raya. Setelah sholat hari raya, kemudian khotib ya berkhutbah selesai. Nah, setelah itu baru dianggap sah. Jadi kalau ada penyembelihan yang dilakukan sebelum seorang imam sholat, maka sembelihannya tidak sah, hanya sembelihan biasa saja. Jadi supaya sembelihan itu sah, maka pelaksanaannya harus setelah selesai sholat. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kadang adalah jadi makanya dalam sholat Idul Adha ya, dalam sholat Idul Adha yang disunahkan dalam sholat Idul Adha adalah disegerakan. Kalau sholat Idul Fitri itu agak ditangguhkan. Jadi kalau sholat Idul Adha kira-kira matahari sudah naik 1 tombak ya atau 16 menit dari waktu syuruk, itu sudah disegerakan aja sholatnya. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu agak dilamakan sedikit. Mungkin yang tadi, yang kalau sholat Idul Adha 1 tombak, ini 2 tombak atau sekitar 32 menit.
Kenapa? Faedahnya adalah sholat Idul Adha kenapa disegerakan? Karena supaya pemotongan hewan kurban itu bisa disegerakan. Sementara sholat Idul Fitri agak ditunda supaya ada waktu untuk makan, dan ada waktu untuk memberikan zakat fitrah dan sebagainya. Baik, mungkin itu untuk fikih kurban. Kemudian ya sepertinya sudah nggak ada lagi. Wallahu a'lam, bisa dilanjut nanti dengan tanya jawab. Oh ya, untuk berakhir, waktu penyembelihan itu berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Allah. Ya, silakan dikembalikan kepada. Baik. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah memaparkan dan berbagi ilmu kepada kita semua mengenai berkurban ya. Tadi kita sudah mendengar juga perihal hewan apa aja sih yang boleh dikurbanin kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu, ayah bunda yang di rumahnya punya ayam tidak bisa dikorbankan ya. Hanya hewan-hewan tertentu saja. Dan hewan-hewan tertentu pun tidak semuanya bisa langsung dikurbankan kayak gitu kan. Karena tadi ada batas usianya seperti itu. Tadi juga kita sudah belajar mengenai syarat-syarat berkurban dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah ada yang bertanya, hanya saja mungkin kami tahan terlebih dahulu ya, mohon maaf. Insya Allah nanti untuk sesi tanya jawab akan diakhirkan ya Bapak Ibu semuanya setelah pematerian yang sesi kedua. Anissa izin mengingatkan Bapak Ibu, insya Allah nanti akan ada kuis ya. Menanti, insya Allah nanti ada hadiahnya juga katanya. Insya Allah ada hadiahnya, jadi dimohon untuk Bapak Ibu semua menyimak kembali ya. Ya, dan hadiahnya ini adalah support dari Easy ya, seperti itu, Easy Jabar. Baik, langsung saja Bapak Ibu menginjak ke sesi pematerian yang kedua, yaitu mengenai pemaparan. Oke, baik, ini Anissa coba supaya nggak ada yang bocor. Baik, yang kedua mengenai program kurban dari lembaga ini akan disampaikan oleh Bapak Dian Mardiana SE dari Kepala Perwakilan Izi Jabar. Nah, sebelumnya Anissa izin memperkenalkan Bapak Dian terlebih dahulu, dan di sini sudah ada juga ya Bapak Dian. Izin memperkenalkan dan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Dian ini dari Kepala Perwakilan Izi Jabar. Beliau merupakan dulu beliau S1 di UBSI ya. Beliau sudah menikah dan mempunyai 3 orang putra dan putri seperti itu. Oke, langsung saja ya kita simak nih penjelasan mengenai program kurban. Kurbannya seperti apa saja sih? Seperti itu tadi kan udah di-spill juga sama Bu Yanti di awal di sambutan kayak gitu ya, bahwa ternyata sekarang kurban itu tidak seperti zaman dulu, dimana kan kalau dulu kurbannya ya cuma bisa disebarkan atau penerima manfaatnya hanya orang-orang di wilayah terdekat dengan orang yang berkorban saja seperti itu. Tapi ternyata sekarang dengan zaman yang sudah semakin modern seperti ini, kita berkorban, misalnya kita sekarang berkorban di Tasik, tapi manfaatnya bisa dirasakan loh sama orang di Sulawesi, sama orang yang di Papua dan lain sebagainya. Itu gimana sih kayak gitu kan? Mari ayah bunda, bapak ibu sekalian, kita simak bersama mengenai program kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Dian. Nah, kepada Pak Dian, waktu dan media, Anissa persilahkan. Ya, terima kasih Teh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Yang saya hormati Ustadz Gifar, apa kabar Ustadz? Udah lama kita nggak ketemu ya Ustadz. Sehat-sehat selalu Ustadz. Ya, guru kita yang tadi menyampaikan materi Ustadz Faridi Ustadz. Insyaallah Ustadz materinya.
Jadi saya langsung ke program aja Ustadz ya. Terima kasih ya. Bu Yanti ya. Kalau saya memanggilnya Teh Yanti ya. Ketua LAS Taufik ya. Kepala UKP Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Taufik, wali murid Ponpes Taufik Al-Islami, dan semua audiens yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan terhadap acara kita ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu insyaallah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin menyampaikan terima kasih atas kesempatannya dari Lil Asnaf At-Taufik kepada IJI yang untuk tahun ini kita mencoba berkolaborasi ya, terkait dengan program kurban ya. Insya Allah ya, kolaborasi ini juga mewadahi ya kebiasaan kita dalam berkurban yang setiap tahunnya ya, dan beberapa program yang memang secara tradisional, secara kebiasaan sudah berlangsung ya. Insya Allah itu juga akan tetap pelaksana. Dan yang kedua, insya Allah juga kita akan ada program-program unggulan mungkin ya, yang coba kita sosialisasikan bersama agar kemanfaatannya mungkin secara daerah juga bisa banyak menjangkau keluar ya, ataupun misalkan justru di daerah sekitar sebetulnya, tapi dengan kemanfaatan yang lebih lama ya, seperti itu. Izin menyampaikan Ustazah dan Ustaz semuanya. Next, ini kurang lebihnya tadi sudah disampaikan sama Ustadz Faridi ya, terkait dengan ketentuan hukum ya. Insya Allah secara hukumnya kan tadi sudah disampaikan ya, sunnah ya, bahwa kita pelaksanaan kurban itu ya dianjurkan setiap tahun, bahkan kan ada keterangan jangan mendekati masjidku gitu ya, ketika kita dikatakan mampu gitu ya, mempunyai bekal yang cukup misalkan ya, tapi tidak melaksanakan kurban. Pada prinsipnya daging kurban disunahkan ya untuk didistribusikan segera, terus dibagikan dalam bentuk daging mentah ya, didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat ya. Yang kedua, menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah atau boleh, dengan syarat tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ini sesuai dengan fatwa MUI ya, nomor 37 tahun 2019. Yang ketiga, atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh ya atau mubah untuk yang pertama didistribusikan secara tunda untuk memperluas nilai maslahat. Yang kedua, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan secara seperti dikalengkan dalam bentuk abon, kornet, rendang ataupun sejenisnya. Jadi insya Allah atas ketentuan hukum ini dalam berkurban seperti tadi juga secara fikihnya sudah sangat jelas ya. Insya Allah mungkin ya ada inovasi-inovasi baru gitu kan ya, terkait dengan pendistribusian dari program kurban kita seperti itu. Nah, selanjutnya ya, insya Allah secara tujuan ya, kita dengan LAS At-Taufik dalam berkurban tahun ini yang pertama membantu kaum muslimin untuk beribadah kurban dengan dengan mudah dan sesuai dengan syariat ya. Insya Allah jadi mau menitipkan kurbannya di pondok nanti ya, ataupun menitipkan kurbannya di IZI ataupun di LAS Asnaf At-Taufik ya, itu insya Allah sesuai gitu kan ya dengan syariat. Yang kedua, mendistribusikan kurban ke wilayah yang kekurangan dan membutuhkan sehingga kemanfaatannya lebih maksimal ya. Jadi insya Allah selain program-program yang memang fresh meat ya, langsung kita juga akan menjangkau gitu ya, kepada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan gitu ya. Di IJI sendiri ada kurang lebih sekitar mungkin ada 30 ya yang masuk kriteria 3T yang jadi prioritas kita dalam hal distribusi program abon ya, salah satunya.
Nah ini sehingga kurban kita insya Allah lebih jauh jangkauannya gitu kayaknya, dan kemanfaatannya insya Allah lebih maksimal gitu ya. Dulu mungkin kalau kita tinggal di perkotaan ya, misalkan saya sendiri tinggal di Bandung gitu ya, mungkin ada yang berlebih gitu ya di satu wilayah juga, atau misalkan di wilayah yang lain kurang gitu ya. Nah ini mungkin sifatnya juga pemerataan ya. Ini bisa berjalan seperti itu gitu, dengan barang logam yang memang kurbannya kita olah gitu ya, sehingga distribusinya juga nanti bisa lebih jauh gitu ya. Kalau fresh meat misalkan ya, ataupun daging mentahnya gitu kan, itu kita harus sangat cepat dalam mendistribusikan agar ya misalkan tidak bau dan lain sebagainya. Untuk nomor tiganya, mewujudkan kepedulian dan solidaritas pribadi, kelompok, komunitas, kelembagaan, ataupun perusahaan kepada saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita juga memfasilitasi ya, kalau misalkan ada komunitas, perusahaan, ataupun yang memang sekarang kan banyak ya, misalkan dari hobi, dari profesinya, misalkan ya ingin melaksanakan kurban gitu ya. Nah, tapi ya ada kelebihan, misalkan ada kelebihan, mereka cukup gitu kan untuk 1-2 ekor sapi gitu ya. Dan alhamdulillah misalkan yang terkumpulnya bisa 10. Nah, sisanya itu misalkan yang 8 atau berapanya gitu kan ya, itu bisa dititipkan sehingga kemaslahatannya, kemanfaatannya juga lebih luas ya. Insyaallah seperti itu. Nah, saya sampaikan di awal insyaallah kita kayaknya kurban las atau fik dan izi meliputi kurban pondok ya. Jadi insyaallah kita juga akan melaksanakan kurban di pondok, itu kurang lebih harganya 3 sampai 3,8 juta ya. Dan ini adalah sapi. Nanti untuk harganya itu adalah sepertujuhnya seperti itu. Yang kedua, kurban pelosok Nusantara. Nah, ini yang nanti akan dititipkan ke IZI ya. Harganya lebih murah gitu ya. Harganya lebih murah karena kita kan nanti potongnya gitu kan ya. Misalkan sembelihnya itu di desa tersebut gitu ya, di wilayah 3T tersebut ya. Sehingga misalkan kita belinya dari petaninya ya, seperti itu. Nah, dan juga di daerah gitu ya, tidak sama harganya dengan di Jawa Barat khususnya seperti itu ya. Apalagi misalkan di Bandung udah di angka 4 lebih gitu ya. Kalau kita mau berkurban ya, berkurban sapi itu udah 4, lebih. Kalau di Tasik insya Allah mungkin di angka 3 sampai 3,8 juta itu sudah bisa difasilitasi oleh pihak pondok. Yang ketiga, ini adalah bentuk inovasi dari IZI ya. Jadi dalam bentuk olahan kurban abon ya. Sehingga ini akan dititipkan ke IZI dalam hal pengelolaannya, dan nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Termasuk misalkan ke daerah mudohinya gitu ya. Kalau misalkan mudohinya misalkan nanti di Tasik gitu ya, oh saya ada daerah yang memang ingin didistribusikan gitu ya abonnya, itu bisa gitu ya, tinggal nanti melaporkan ke IZI ya daerahnya siapa nanti yang akan kita temui misalkan ya, nanti abonnya juga bisa distribusikan gitu kan. Jadi satu sisi kita akan membantu saudara-saudara kita yang di pelosok ya, ada di Bengkulu, ada di Meranti ya, terus di Sulawesi juga titik-titiknya banyak ya. Nah, ini akan jadi prioritas kita, tapi nanti juga akan kita pisahkan ketika memang ada permintaan dari mudohinya untuk distribusikan di wilayahnya seperti itu. Terus yang terakhir gitu ya, nah ini dalam hal kerjasama kita kurban las atau fik dan izi meliputi ya program infak kurban ya. Jadi ini kalau misalkan kita ya orang tua murid ataupun siapapun yang ingin berinfak atau bersedekah gitu ya, tapi belum sampai ke angka-angka yang di atas gitu ya, kita insya Allah bersama las atau fik memfasilitasi untuk infak kurban ya. Jadi nanti berapapun itu akan diterima gitu ya, akan dikumpulkan dan akan difasilitasi ya sedekah kurbannya, sehingga kita juga bisa melaksanakan
melaksanakan kurban gitu ya dalam bentuk sedekah tadi gitu ya. Nanti akan digabungkan dengan teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain sehingga menjadi 1/7-nya misalkan ya, atau misalkan cukupnya buat domba atau kambing gitu ya, nanti itu juga akan dieksekusi seperti itu. Nanti untuk akadnya kalau cukup misalkan bisa dari salah satu guru ya, misalkan di pondok ya, atau kalau di IZI itu kita itu punya yang namanya rumah singgah pasien gitu ya. Di sana ada pasien-pasien tidak mampu gitu ya. Nanti kita sudah akadkan kalau memang ada yang menitipkan gitu ya, dan bentuknya adalah sedekah yang dikumpulkan 50.000, 100.000 gitu ya. Nanti insya Allah ini akan diatasnamakan salah satu pasien, dan kemanfaatannya juga nanti akan digunakan ya sebagiannya untuk rumah singgah pasien atau pasien rumah untuk pasiennya seperti itu. Nah, kita masuk mungkin ke sini. Saya 30 menit ya, Teh Anissa. Ya ini sukses story saja ya, alhamdulillah kemanfaatan kita terus ya, meningkat ya, jumlah korban dan penerimaan manfaat juga terus tumbuh ya. Titik sebaran juga insya Allah meliputi daerah 3T, daerah bencana dan daerah binaan-binaan yang lainnya. Nah, ini saya coba mungkin masuk ke tentang kurban olahan abon lasnas ya. Jadi untuk kurban sendiri ya di IZI itu kita untuk abon itu harganya di angka 2,7 ya, 2,7 juta dengan bobot ya bersihnya 200 sampai 220 kg gitu ya. Dan ini insya Allah akan dieksekusinya ya di beberapa titik ya, di beberapa UMKM kami ya di IZI, ada di Lumajang, ada di Makassar ya, di sana, sehingga nanti walaupun pekurbannya misalkan dari Bandung ataupun dari Tasik, nanti akan dieksekusi di sana. Dan abonnya nanti akan dikembalikan gitu ya, sebagiannya itu akan didistribusikan tetap ke wilayah asal dari mudohidnya ya, seperti itu. Nah, untuk satu sapi ini harganya 18.200.000 seperti itu. Nah, kenapa sih gitu kan ya? Mungkin kita memiliki ide gitu kan ya, dalam beberapa tahun ini ada kurban olahan gitu ya. Jujur saja waktu itu kan kita terinspirasi ya di sini mungkin zaman pandemi 2019 ya, 2019 bahwa kita semuanya tidak boleh keramaian, tidak boleh ngumpul-ngumpul gitu ya waktu itu, sehingga kita mungkin di lembaga gitu ya memutuskan inovasinya kurban ini ya kita kelola, tapi kemanfaatannya harus bisa tetap gitu ya banyak diterima seperti itu, sehingga singkat cerita muncullah produk yang namanya abon kita kurban IZI seperti itu dengan mungkin beberapa pertimbangan ya, insya Allah satu piece produk abon IZI memiliki berat 200 gram ya, dan satu sapi menghasilkan 120 piece ya, karena ini abon ya, jadi ambilnya dari dagingnya saja gitu ya, seperti itu. Bagaimana misalkan kan kalau kurban ada yang lain-lainnya gitu, itu tetap dibagikan. Jadi sebenarnya ya itu semua tetap dibagikan ya, didistribusikan kepada yang membutuhkan, terkhusus misalkan kaum duafa gitu ya, fakir miskin ya. Nah ini yang daging-daging terbaiknya ini yang dibuat abon oleh kita seperti itu. Jadi insya Allah semuanya terdiskusikan gitu ya, baik yang dagingnya gitu ya, ataupun yang tadi itu misalkan kalau bahasa Sundanya tulang talengnya ya Bu dan Bapak semuanya. Yang kedua, meningkatkan gizi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau ya. Ini konsumsi abon kan jarang-jarang ya Bu ya dan Bapak. Kalau kita main ke supermarket, main ke pasar ya, harganya cukup mahal gitu ya, harganya cukup mahal ya. Mungkin bisa disurvei oleh ibu bapak semuanya. Nah, ketika kita berkurban melalui abon, insya Allah secara gizi, pemenuhan gizi ini akan terjaga ya, karena
walaupun kita produksinya di UMKM ya, tapi insya Allah ini sudah halal secara produk dan sudah melewati QC gitu ya, beberapa QC. Dan tahun ini kan tahun keempat ya, dan alhamdulillah dari produksi kami ya tidak ada catatan inilah misalkan produknya ini misalkan ya berjamur ataupun bau dan lain sebagainya gitu ya. Secara produknya itu 1 tahun gitu ya, 1 tahun kekuatannya bahkan bisa lebih. Tapi untuk amannya ya, insya Allah kita expire-nya itu 1 tahun, sehingga dalam 1 tahun itu bisa distribusikan ya, bisa menjangkau daerah-daerah yang memang sulit gitu ya dengan abon kita. Secara gizi juga bagus ya, secara distribusi nanti lebih mudah gitu ya daripada misalkan kita bawa daging mentahnya ke pelosok ya, seperti itu. Yang ketiga, distribusi akan lebih merata setelah lokasi dapat menyentuh jangkauan yang luas ya. Jadi insya Allah sudah pouch-nya sudah seperti ini ya. Jadi kita tinggal dusin ya, kita tinggal mungkin bisa distribusi dengan motor, dengan mobil ya. Kita bisa menjangkau lebih luas ya, seperti itu. Yang keempat, memuliakan primanfaat dalam meminimalisir pengeluaran untuk pengolah daging kurban. Nah ini maksudnya ya orang yang nanti akan menerima abon ini gitu ya, daging kurban ini ya mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang lain gitu ya, tusuk satenya, bumbunya dan lain sebagainya, karena tinggal robek, tinggal buka ya, mereka bisa langsung konsumsi. Nah, dengan makanan bergizi ya, mereka juga bisa menyampurnya misalkan jadi teman nasi ya, ataupun teman bubur atau di beberapa wilayah gitu kan ya. Misalkan ini juga bisa dimakan secara langsung ya. Nah, jadi tidak harus dimasak dulu dan lain sebagainya. Jadi lebih meminimalisir pengeluaran seperti itu. Tidak perlu dimasak. Produk abon dapat langsung dikonsumsi ya dan dapat dinikmati oleh segala usia. Insya Allah yang suka abon ya, dari anak kecil sampai dewasa insya Allah suka gitu ya untuk abon. Yang terakhir ya, memiliki masa produk dalam waktu lama atau lebih awet. Produk abon sesuai dengan cita rasa lidah masyarakat Indonesia. Jadi yang saya sampaikan tadi, insya Allah dalam saat ini minimal kita di IZI ini 1 tahun batasin gitu ya expire-nya, sehingga padahal ya ini bisa sebenarnya dalam 2 tahun, tapi biar lebih amannya gitu ya kita 1 tahun gitu, agar ini bisa sudah dikonsumsi seperti itu. Nah, sedangkan ya ada kurban fresh meat ya ataupun langsung dan ini yang tadi saya sampaikan ya, menjangkau ke lokasi daerah 3T, ke lokasi binaan, ke lokasi bencana, ke lokasi-lokasi yang memang di sana jarang sekali ada kurban. Saya pernah 2 tahun tinggal di Sumatera Utara itu ya. Nah itu kalau kita main di luar Medannya itu ya, itu pas hari kurban itu jarang orang yang melaksanakannya. Nah ini insya Allah akan seperti ini juga yang nanti akan IZI lakukan gitu ya bersama teman-teman. Jadi hewan kurbannya yang kita siapkan di sana gitu kan ya. Dan secara syiar juga ini akan sangat bagus gitu ya. Di hari tasrik ataupun di pas hari H kita bisa memotong langsung dalam berupa fresh meat gitu ya. Jadi yang pertama jenis hewan kurban berupa sapi, kambing, dan domba yang berasal dari peternak binaan. Ya. Jadi kalau tadi abon itu sapi saja, ya. Nah untuk yang fresh meat ini yang ke daerah ya, ini ada pilihan lain selain sapi gitu ya, misalkan ada domba. Dan ini dari peternak binaan yang memang di sana kita misalkan kerjasama program pemberdayaan, nitip 10 ekor, 25 ekor itu ya, mereka urus sendiri dan pas hari kurban ya kita bantu ya. Kita bantu beli ternaknya sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Yang kedua, program pemberdayaan ekonomi bina ternak ya, tentu di sini juga kita memberdayakan mereka sehingga mereka ya
punya penghasilan lebih ya. Kalau biasanya kan misalkan mereka jual ketika misalkan sudah ada apa ya, misalkan ada yang butuh akikah ataupun apa. Ya kalau masih dulu kurban ya insya Allah kan kalau bagus ya ininya hewannya itu bisa lebih tinggi gitu ya harganya. Nah ini yang kita beli gitu ya ke mereka seperti itu. Hewan kurban terjamin kualitas kesehatannya ya. Karena tadi itu kita punya program pemberdayaan bila ternak sehingga pemeliharaannya itu sepanjang tahun gitu ya. Kemarin saya untuk di Jawa Barat itu ke Kuningan ya, ada 25 ekor di sana. Itu dokter hewannya rajin ya setiap bulan nyuntik setiap bulan kontrol domba-domba kita di sana dan alhamdulillah gitu ya. Sekarang dombanya bagus dan sudah layak untuk kurbankan seperti itu. Yang keempat, wilayah pendistribusian tersebar merata dan termasuk wilayah 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal ya di sini. Serta daerah dengan kategori kemiskinan ekstrim di Indonesia. Nah ini juga muncul gitu ya, data-data BPS. Ini juga jadi prioritas karena kita juga mendapat arahan langsung dari beberapa departemen seperti itu. Hewan kurban dipotong dan didistribusikan sesuai syariah insya Allah. Dan ini kualifikasi hewan dan harga kurban fresh meat yang ada di Easy ya. Kalau tadi misalkan di pondok angkanya 3 sampai 3,8. Ya, kalau di Easy yang nanti di eksekusinya di pelosok ada beberapa pilihan harga di sini gitu ya. Untuk sepertujuh sapinya 1,9 dan untuk kambing atau dombanya ya ini di angka 2,6 ya seperti itu. Nah, ini lokasi distribusinya ya, insya Allah wilayah 3T, binaan Iji Jabar ya. Insya Allah di Tasik juga sebenarnya ada, kita itu di daerah Jaya Mukti ya, di Kecamatan Lewisari. Di sana juga ada program pemberdayaan, ada program-program charity yang memang kita jadikan wilayah tersebut adalah binaan. Nah, insya Allah setiap kurban juga ya kita bantu mereka ya. Kita bantu mereka baik untuk press fit-nya ataupun abonnya ya seperti itu. Terus yang ketiga wilayah terdampak bencana ya kita juga belum selesai yang Cianjur ya. Dan terakhir kita sedang bedah musola, sedang perbaikan untuk musola darurat di beberapa daerah ya. Nah ini juga kita memasuki momen kurban ini akan kita prioritaskan. Yang terakhir ya ini di 16 kantor perwakilan yang termasuk Jawa Barat di luar daerah-daerah yang tadi itu binaan ya kita coba prioritaskan sesuai dengan amanah yang ada. Nah ini insya Allah daerah-daerah tempat sebarannya di luar Jawa Barat yang 16 kantor perwakilan yang tadi disampaikan ya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung dan lain sebagainya ya di Jawa Barat insya Allah ada Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Karawang, Kuningan, Cirebon, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Sukabumi. Jadi insya Allah amanah kurban yang dititipkan nanti melalui las atau pik ataupun yang berupa olahan ke Easy dan ini kita akan distribusikan ke wilayah-wilayah yang di sini tentu yang memenuhi kriteria dan prioritas seperti itu. Nah, ini WIPOPI wilayah secara nasional ya untuk secara nasionalnya ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya ini di di Desa Numuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Di sini juga daerah prioritas kita ya seperti itu. Terus juga ada di Kupang, NTT, di Desa Tesbatan. Nah, ini juga insya Allah akan jadi wilayah prioritas kita di pendistribusian abon ya. Terus ada juga di Lamuru ya, Kecamatan Bengo. Nah, ini di Bone, Sulawesi Selatan ya. Seperti itu. Ini juga akan kita bantu distribusinya ke sana dan ini di Sinjai ya. Sinjai juga masih di Sulawesi Selatan dan di sini ada juga yang daerah yang lainnya itu di Desa Seko ya, di Desa Seko masih di Sulawesi Selatan ya. Nah, itu mungkin terkait dengan distribusi wilayah dan profil wilayah yang akan Iji bantu secara distribusi abon. Nah, ini untuk alur
alur produksinya. Insya Allah mulai dari pengadaan hewan, terus pemotongan hewan itu ya, nanti kita akan informasikan terus kepada mudohinya gitu ya. Jadi ada notifikasi ya, mulai dari oh nama pekurbannya sudah benar atau belum gitu ya. Mau pakai bin atau binti seperti itu ya, ataupun tadi atas nama keluarga ya. Misalkan keluarga A, keluarga B seperti itu. Nah, ini konfirmasi ya, juga lewat notifikasi ini akan kita lakukan melalui izin. Terus jadi pemotongan hewan kurban ya, ada di kalau untuk abonnya itu di RPH, nanti di sana baru nanti diolah oleh UMKM, nanti baru didiskusikan seperti itu. Nah, eh, untuk ininya nanti insya Allah akan banyak sekali gitu ya, mendapatkan transparansi ya, mulai dari notifikasi ya, terus juga akan ada foto laporan kurban dalam bentuk sertifikat ya, terus juga ada bentuknya link video penyembelihan atau link video eksekusi hewan kurban, sehingga kita bisa memastikan nama kita dalam akad ini disebutkan. Jadi walaupun kita nggak melihat langsung ya, karena tadi itu di daerah 3T, di daerah di luar kita, tapi insya Allah secara report ya, video, dan bentuknya nanti memang link YouTube gitu ya, link YouTube itu bisa kita saksikan seperti itu. Nah, ini bentuknya piagam penghargaan dan laporan, dan insya Allah ya semua proses ya, mulai dari transfer dana ya, nama pekurbannya sampai nanti ke laporan, kita akan fasilitasi semuanya. Dan nomor ya, nomor urutnya misalkan di eksekusinya H+1, H+2, H+3 ya, itu juga akan kita komunikasikan terus kepada mudohinya. Itu mungkin Teh Anissa ya yang bisa disampaikan terkait dengan program kerjasama kurban antara LAS At-Taufik dan IZI Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan kami semua ya mengajak kepada masyarakat, orang tua murid, dan audiens dan jamaah semuanya untuk melaksanakan kurban tahun ini ya. Ada yang langsung mungkin ya, ataupun ada juga yang nanti di dalam bentuk olahan. Insya Allah semuanya dalam koridor syariah ya, bisa dititipkan ke IZI ataupun ke LAS atau TIK. Nanti kita diskusikan ya beberapa pertanyaan, mungkin sekalian juga ada kuis. Jadi ditunggu pertanyaan-pertanyaannya biar lebih jelas terkait dengan program kami insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dian yang sudah memaparkan tentang program-program nih, program-program kurban dari IZI itu sendiri. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi kayak semakin mempermudah kepada kita semua ya yang ingin berkorban kayak gitu. Jadi buat kita-kita yang sekiranya masih ada dalam keterbatasan kayak gitu kan, ada hal-hal lain yang sekiranya perlu didahulukan kayak gitu. Tapi jangan khawatir ya, apabila ada hal-hal lain yang perlu didahulukan atau apapun itu yang sekiranya ngerasa menghambat untuk berkurban kayak gitu. Karena di sini IZI pun hadir ya untuk mempermudah kita dalam berkurban. Jadi nggak perlu mungkin harganya ya beda-beda kayak gitu kan. Ya, harganya beda-beda. Tadi seperti yang udah disampaikan juga nih sama Pak Dian bahwa ternyata harga di perkotaan tuh sama di pedesaan gitu kan beda ya kayak gitu. Dan di sini juga kan di At-Taufik ada berkurban itu sendiri. Jadi sebenarnya kami lebih menganjurkan Bapak Ibu untuk berkurban di At-Taufik itu sendiri ya secara dan bisa melihatnya secara langsung gitu ya, bisa melihat penyembelihan secara langsung. Tapi sekiranya ada hal-hal yang perlu didahulukan sehingga menjadikan Bapak Ibu mempunyai kendala gitu ya untuk berkurban itu sendiri, jangan khawatir seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini tadi sudah disampaikan sama Pak Dian bahwa kita bisa berkurban hanya dengan 1,9 juta ya. Dan nanti itu daging kurbannya akan dibagikan ke daerah-daerah terpencil, dan ini juga akan lebih
manfaatnya akan semakin banyak dirasakan oleh orang-orang di luar sana, seperti itu. Baik. Nah, tadi seperti yang sudah Anissa sampaikan di awal bahwa setelah 2 sesi materi akan ada sesi diskusi ya, atau sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini karena kebetulan ada 1 orang yang bertanya via chat, jadi kita coba diskusikan ya pertanyaan dari 1 orang ini, dan nanti insya Allah akan ada 1 kesempatan lagi untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu yang ada di room Zoom ini. Baik, saya izin membacakan pertanyaannya. Ini dari LDK. Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalkan kita masih terlilit hutang atau sedang berhutang, nah mungkin ini juga menjadi salah satu tadi ya, keterbatasan yang menyebabkan kita harus mendahulukan satu hal lain kayak gitu, sehingga jadi niatan untuk berkorbannya naik turun kayak gitu ya, belum ancek banget kayak gitu ya. Nah, Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalkan kita masih terlilit hutang atau sedang berhutang, apakah dua-duanya harus berjalan? Bagaimana jika ada orang yang berpendapat masih berhutang saja memaksakan untuk berkorban, katanya gitu. Yang nyeleneh mungkin juga ya di luar sana kayak gitu. Baiknya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih banyak. Nah, ya mungkin ini pertanyaan tadi awal untuk Ustadz Faridi ya. Nah, mangga kepada Ustadz dipersilahkan untuk menjawab. Langsung dijawab ya? Ya, boleh Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hutang ya, karena kurban itu sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi kembali ke kaidah fikih prioritas ya, bahwasanya yang wajib tetap harus didahulukan. Apalagi kalau hutangnya itu adalah hutang yang jatuh tempo, maka harus disegerakan. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Jadi tadi ya jawaban dari Ustadz, kita kembalikan lagi ke hukum awalnya nih kayak gitu kan. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Karena hukum asal dari berkorban ini adalah sunnah, jadi kita coba utamakan yang wajib dulu kayak gitu kan. Apalagi tadi hutang yang memang ada waktunya ya, jatuh tempo, ada batasan waktunya gitu ya, supaya tidak menimbulkan perpecahan juga ya antara yang berhutang sama yang dihutangi, seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tapi kalau penghutangnya pengusaha ya, kan pengusaha itu pasti ada hutangnya itu. Nah, itu jangan jadi alasan juga gitu ya. Karena hutang itu merupakan sesuatu yang harus dijalani itu biasanya ya. Kalau pengusaha ada cicilan ini biasanya. Yang saya tahu ya, ada pengusaha itu kadang ada cicilan apa gitu yang ya itu dia rutin bisa nyisihin untuk bayar cicilan, tapi tetap ada uang lebih gitu. Ya berarti sebaiknya sih berkurban ya, karena hutang itu hutang usaha ya, jadi nggak ada masalah. Oke, baik Ustadz, siap. Jadi tadi mungkin terkecuali mungkin ya untuk orang-orang tertentu itu boleh mengutamakan berkurban kayak gitu, boleh berkurban. Oke, dari ini siapa ya? Ini sebenarnya masih kurang ini sih namanya. Ibu LDK, apakah ada tanggapan atau dirasa cukup? Oke, rasanya cukup ya, insya Allah sudah jelas sekali dari Ustadz. Baik, syukran Ustadz. Nah, untuk selanjutnya kami membuka satu sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang berada di room Zoom ini yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu apabila ada 1 orang yang ingin bertanya. Tapi jikalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti saya yang banyak. Oke, mau bertanya atau ditanya ya gitu ya. Oke, supaya lebih memanfaatkan waktu, kita coba tunggu selama 5 detik ya. Baik, ini ada 1 orang yang bertanya ya. Ibu Wida Fitriani ya dari SDIT Taufik. Cek-cek kepada Ibu Wida. Mangga, Anissa persilakan.
Halo, halo, Assalamualaikum Bu Ida. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, misal kalau kita belum berakikah, nah itu tapi kita ingin berkurban, nah itu kita lebih baik mendahulukan akikah dulu atau tetap ikut berkurban, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya Ustadz, Mangga, boleh. Ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwasanya kurban itu adalah ibadah yang disunahkan setiap tahun ya. Artinya tidak cukup sekali seumur hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama itu mengatakan tidak dianjurkan lagi berakikah ketika sudah dewasa. Sebagian lagi tetap dianjurkan. Ini ada dua pendapat ya. Nah, sementara kalau kita melihat dari waktu ya antara muwassa' dan mudhoyak ya, waktu yang sudah sangat sempit dengan waktu yang masih luas, maka ibadah kurban itu sifatnya mendesak. Artinya kenapa? Karena waktunya semakin dekat. Sementara pelaksanaan akikah karena sudah lewat waktunya, sudah dewasa, maka boleh kapan saja. Jadi orang itu kalau belum akikah setelah 21 hari kelahirannya, maka pelaksanaan akikah itu bebas, tidak terbatas waktu. Gitu. Sementara karena posisi kita sekarang itu sudah sangat dekat dengan kurban, maka kita harus mendahulukan ibadah yang mudhoyak tadi waktunya. Waktunya itu mendesak. Jadi yang mudhoyak itu didahulukan dari muwassa'. Jadi pelaksana ibadah yang pelaksanaannya itu mepet itu harus didahulukan daripada ibadah yang pelaksanaannya itu luas kapan aja. Begitu. Allah. Kalau bisa dua-duanya itu lebih baik ya. Itu prosesnya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Jadi tadi ya kita lebih mendahulukan ibadah yang memang pelaksanaan waktunya tuh lebih mepet kayak gitu ya Ustadz ya. Lebih kayak gitu, lebih sempit ya. Baik. Nah, bagaimana Bu Ida? Apakah ada tanggapan atau dirasa cukup? Jadi kayak pacaran gitu, kayak bener nggak sih udah nggak ada gitu. Terus kayak butuh validasi aja gitu maksudnya. Ya, aduh. Oke, sepertinya dirasa cukup ya Bu Ida. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Udah cukup. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak juga kepada Bu Ida yang sudah bertanya dan kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Ida serta tadi Bu siapa? Bu LDK. Oh ya. Ini singkatan kayaknya ini. Display name-nya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, maka sudah saatnya giliran kami yang bertanya ya, seperti itu. Oke. Nah, karena tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa akan ada kuis ya, jadi insya Allah sekarang kami akan menyebutkan. Oh, ada Bu Ane ya, satu orang lagi. Baik, mungkin ini untuk penanya terakhir ya. Oke, cek Bu Ane. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, dipersilakan. Ini mau tanya ke Ustadz Faridi ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sebutan untuk pekurban, yang betul itu mudhi atau mudohi. Terus yang kedua, dalam proses penyembelihan kurban, bagaimana pandangan empat madhab tentang kulit dari proses kurban itu yang dijual dan hasil uang dari dijualnya itu ya dibelikan untuk bumbu, dibagikan juga ke warga gitu. Terus yang ketiga itu apa? Kalau kurban nama kita misalkan disebut ya, itu ada sebagian itu yang disebutnya itu binti ibu. Itu yang betulnya binti ibu atau binti ayah?
3 ya? Ya, ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, baik. Baik. Yang pertama terkait yang benar mudhohi atau mudhi ya. Jadi kalau kita melihat dari asal katanya itu kan dari doha yudhohi. Masdarnya adalah tadhiyah. Tadhiyah itu adalah ibadah kurban ya. Berkurban. Tadhiyah itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia berkurban. Nah, jadi karena masdarnya adalah tadhiyah, asalnya dari doha yudhohi, maka isim fa'ilnya adalah mudhohi. Mudhohi itu yang tepat ya. Kalau mudhi itu berarti asal katanya dari adha yudhi. Gitu. Wallahu a'lam ya, apakah ini bisa dibenarkan atau tidak ya, saya belum meneliti terlalu jauh ya, tapi yang selama ini saya dengar dan saya pakai ya, mudhi. Karena isim fi'il madhi dan fi'il madhinya itu doha ya, doha yudhi, maka isim fa'ilnya menjadi mudhi. Kemudian yang kedua terkait pandangan 4 mazhab terkait menjual kulit hewan kurban ya. Kemudian kulit hewan kurban itu disedekahkan kembali kepada masyarakat yang menerima atau membutuhkan. Mayoritas ulama itu sebetulnya menganggap hal ini tidak dibenarkan, tidak sah. Ya. Cuma kita dalam hal ini bisa berpindah ke mazhab Hanafi yang membolehkan. Kenapa? Karena kondisi sosial masyarakat kita di zaman ini itu sudah agak berbeda. Di zaman Nabi, kulit hewan kurban itu benar-benar dibutuhkan. Sebagian menggunakannya untuk khuf, ya, sejenis sepatu kulit. Kemudian sebagian lagi untuk wadah tempat minum dan sebagainya. Artinya benar-benar dibutuhkan. Tapi di zaman sekarang orang dibagi kulitnya itu bisa jadi nggak mau gitu, nggak mau, kecuali orang-orang yang mungkin dia bergerak di bidang kerupuk kulit ya mungkin ya, tapi yang jelas itu nggak mau itu. Dan di Sudan juga sama kayak gitu dulu waktu saya di Sudan. Nah, maka karena kondisi sosial semacam ini kita bisa berpindah ke mazhab Hanafi ya, yang membolehkan hal tersebut dengan catatan hasil dari pembelian itu dibagikan lagi kepada yang membutuhkan gitu ya. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga terkait binti ya. Sebetulnya nggak disebut binti juga nggak ada masalah ya. Bahkan nggak disebutkan namanya pada hakikatnya sebetulnya nggak ada masalah. Karena yang paling penting itu adalah niat si mudhohi ketika dia membeli hewan tersebut untuk kurban. Itu yang paling penting sebetulnya. Makanya tadi di awal saya sebutkan syarat sah orang yang berkurban adalah niat, dan yang kedua niatnya berbarengan dengan penyembelihan. Maksudnya niat berbarengan dengan penyembelihan adalah ketika dia yang menyembelih sendiri. Kalau dia diwakilkan penyembelihannya, maka cukup niatnya itu ketika dia membeli hewan kurban tersebut, atau ketika dia memisahkan hewan kurban tersebut dari hewan-hewan lainnya. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada penyebutan nama juga sebetulnya tidak ada masalah. Karena Allah Maha tahu gitu niat hambanya, begitu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ya tadi sudah dijawab pertanyaan dari Bu Ana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tentang kurban itu mudhi apa mudhohi kayak gitu kan. Tadi sudah diperjelas juga. Kemudian untuk kulitnya ya, apakah diperbolehkan kayak gitu ya, kulitnya dijual, terus hasil penjualan digunakan untuk membeli bumbu yang nantinya digunakan untuk memasak daging kurban dan dibagikan kembali kepada para penerima manfaat. Terus yang terakhir mengenai penyebutan ya, seperti itu penyebutan, dan boleh-boleh saja tidak disebutkan pun kayak gitu kan ya, karena yang diutamakan tuh yang lebih dilihat tuh pada saat membelinya ya, sudah diniatkan atau belumnya, seperti itu. Baik. Dari Bu Ane, apakah ada tanggapan atau dirasa cukup, Bu? Cukup. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Ane yang sudah bertanya dan kepada Ustadz Faridi pula yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta seperti itu. Nah, baik. Karena tadi sudah Anissa sampaikan juga ya,
Apabila tidak ada yang bertanya kembali, maka saatnya kami yang bertanya seperti itu. Oke, di sini mungkin sekarang akan ada ini ya Bapak Ibu sekalian, akan ada kuis. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa bertanya, bisa bertanya salah-salah, bisa menjawab, dipersilahkan untuk raise hand ya, mengangkat tangannya kayak gitu melalui reaksi yang ada di Zoom ini seperti itu. Baik, mohon untuk bersiap Bapak Ibu. Pertanyaan pertama di sini akan ada dua pertanyaan. Oh, tiga pertanyaan. Baik, akan ada 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang ya yang beruntung di malam hari ini. Pertanyaan pertama. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan pertama, hewan apa saja yang bisa dikorbankan dan peruntukannya? Kayak gitu. Jadi sebutkan hewan-hewan yang bisa dikorbankan beserta peruntukannya, seperti itu. Peruntukannya untuk berapa orangnya, kayak gitu. Aduh. Aduh. Bu LDK ya. Nah, Bu Ane sama Bu LDK, tapi alangkah baiknya yang sudah bertanya tidak menjawab kayak gitu meskipun bisa. Saya yakin sih. Gak apa-apa, Bu. Double nanti, Bu. Oke, boleh lah ya. Sama yang tadi bertanya raise hand lebih awal ya, ada Bu Ane ya. Boleh. Nah, Ibu Fatima ya. Atau Bu Fatima? Bu Fatima dulu, Bu. Yang awal. Yang awal aja. Oke. Nah, keputusannya mangga kepada Bu Ane untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan hewan-hewan yang bisa dikorbankan dan peruntukannya itu setiap hewannya untuk berapa orang seperti itu. Mangga kepada Bu Ane. Sapi atau kerbau bisa peruntukan 7 orang untuk 7 orang. Terus kambing bisa untuk 1 orang. Kemudian unta itu berapa orang? Unta ya. Untuk 7 orang juga. Kalau domba, Bu. Nah, sudah cukup Bu Ane? Udah. Ada tambahan lagi? Udah. Nggak bisa ayam, nggak bisa ayam. Baik. Untuk memastikan apakah jawaban Bu Ane benar atau salah, kepada Ustadz Faridi, boleh Ustadz dibantu apakah jawabannya benar? Ya, benar. Alhamdulillah. Barakallah kepada Bu Ane ya yang sudah menjawab dengan benar seperti itu. Oke, alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bu Ane mohon ditunggu terlebih dahulu ya nanti mengenai gimana cara ngambil hadiahnya nanti diinfoin di akhir. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa tagline Kurban Easy tahun ini? Ada yang tahu? Ini jelas banget sih. Oke, ada yang tahu? Oke. Anissa coba ulang. Apa tagline Kurban Easy tahun ini? Ada yang bisa menjawab? Boleh Bapak Ibu siapa saja untuk menjawab? Ada Ibu Fatimah Najia. Oke. Oh, gitu. Boleh kepada Ibu Fatimah untuk Assalamualaikum, saya coba jawab ya, walaupun ini agak ragu-ragu sebenarnya. Tagline-nya dahulukan kurban, kebutuhan lain biar Allah yang cukupkan. Insya Allah. Oke, kita cek dulu jawabannya. Kita tanya kepada Bapak Dian. Pak Dian, gimana nih Pak? Jawabannya sudah tepat atau belum? Mohon maaf Ibu, belum tepat. Wah, sayang sekali. Jawabannya masih kurang tepat.
Ayo. Boleh. Ya, jangan. Oke, baik Pak. Sekarang kita coba barangkali ada yang bisa menjawab apa tagline dari Kurban Easy tahun ini. Boleh mangga Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk menjawab. Masa Bu Ana lagi? Saya kaci nggak kalian? Ayo, mudah Mana banget. gitu? Mana bisa dibaca? Mantap berkurban. Siapa? Baru lagi. Siapa itu tadi yang jawab? Bu Ana. Siapa tadi? Oke, coba kita tanya kepada Pak Dian, apakah benar Pak untuk Betul jawaban? sekali ya. Oh, betul sekali, Jadi. Masya Allah. Ini bagaimana jadinya Bu Ana 3 kali diborong ya? Padahal di sini sudah terlihat jelas ya, Nah, mantap berkurban. Jadi tagline dari Kurban Easy tahun ini. Ini pun masuk tagline Kurban Dia Taufik juga ya, karena kita kolaborasi sama Easy kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, ada pertanyaan terakhir untuk 1 orang lagi. Sepertinya Bu Ana tidak usah menjawab ya Bu Ana. Oke, 1 lagi pertanyaan terakhir. Oh iya, benar. Adisa lupa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah sebutkan program-program kurban yang ada di Easy dan atau Fik. Kayak tadi udah dipaparin sama Pak Dian ya mengenai program-program kurban, ada 4 program kalau nggak salah. Oke, boleh Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya. Sedih banget ini. Anissa aja deh yang jawab. Nggak bisa ya? Kalau kayak Yoga sama Bu Desi kan emang oh iya bener. Aku baru ngeh. Masya Allah, Ibu Fatimah. Ih, baru Masih berusaha mencoba. Oh iya. Agak lupa-lupa sedikit, tapi tadi sempat menyimak salah satu di antaranya program apa pendistribusian ke daerah-daerah terpencil atau pelosok yang jarang tersentuh bantuan kurban. Kemudian berupaya kayak dari daging pilihan terbaik diolah menjadi abon dan dikemas supaya mudah untuk didistribusikan. Kemudian kalau nggak salah tadi ada yang jadikan makanan kaleng ya. Soalnya tadi sambil ngomong itu anak nyimaknya, mohon maaf. Kemudian juga tadi ada di beberapa daerah seperti dikirimkan ke daerah-daerah Sulawesi, kemudian juga daerah di NTT, di timur-timur, kemudian Lamuru, di mana lagi ya? Banyak pokoknya. Lupa lagi tuh, yang teringat hanya 2. Terus untuk area penyaluran ada ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Riau, Bengkulu, dan daerah sekitarnya Lampung. Kalau untuk lokasi distribusi tadi tuh ada di wilayah 3T, wilayah binaan Easy Jabar, kemudian wilayah bencana terdampak seperti Cianjur, kemudian 16 tadi kantor perwakilan Easy kalau nggak salah. Bapak sempat di screenshot tadi sempat baca beberapa. Mohon maaf jika jawabannya salah seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu Fatimah. Kita kembalikan kepada Pak Dian ya untuk memastikan apakah jawaban dari Bu Fatimah ini benar atau tidak. Mangga kepada Pak Dian, gimana nih Pak? Benar gak nih jawabannya? Bener sih, tapi kan kurang ya. Gimana panitia?
Benar sih, Ada tapi 2 lagi yang apa Dua lagi lu. belum. Barangkali silakan Bu, ada yang ingat 2 lagi? Kurban di yang pertama tuh kurban di sama Kurban yang paling yang dekat keempat Bu, tuh. yang Yang paling paling dekat. dekat kurban di mana tuh? dia di daerah Ciamis. Ya Taufik. Yang paling dekat. Tasik, daerah Tasik apa ya tadi Kita tuh kasih lupa. ke dia. Dua, dua Ya lagi harusnya boleh tadi jawab, sampai 2 ke lagi. boleh. Tambahin Bu Ana. Boleh nggak usah ditambahin katanya sama Bu Ana. Mana coba Mangga, silakan. Ya Bu Ana Bu boleh Ana Bu bantu Ana jawab. Iya, mengenalkan Bu kita Ana. dibantuin. Yang 2 lagi, kurban di Ataupik itu sendiri dan infak kurban. Nah, Betul, ya. alhamdulillah. Lengkap sekarang. Lengkap ya. Jadi Ada ada yang di pondok ya, sama infak kurban. Ya, nanti Siap. dibagi 2 ya, Bu Fatimah. Insya Allah, alhamdulillah. Baik. Aduh. Ya. Baik, terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan alhamdulillah ya tadi juga pertanyaan sudah Anissa sampaikan semua apa? Oh iya benar. Pertanyaan sudah Anissa sampaikan semua kayak gitu ya, dan untuk Bapak Ibu tadi yang bertanya maupun menjawab pertanyaan boleh untuk mengirimkan nomor GoPay atau ShopeePay ataupun OVO ke Pak Yayan ya, ke Pak Yayan dari Laz atau Fix seperti itu, boleh sekali Bapak Ibu mangga. Nah, izin apa Bu? Izin menyampaikan ulang mungkin ya tadi perihal kurban. Oh ya, kayak gitu ya. Benar Bapak Ibu, tadi alhamdulillah perihal program juga sudah dijelaskan, dan untuk Bapak Ibu yang pengen berkurban di Taufik, mangga dipersilakan, kami tunggu. Dan adapun untuk yang ingin berinfak kurban itu boleh banget juga ya di melalui Laz atau Taufik ini seperti itu. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai Bapak Ibu dari awal sampai akhir, dan untuk menutup, karena waktu juga ternyata gak kerasa banget ya Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9:30. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga menjadi semoga semakin terjalinnya silaturahim yang baik ya di antara kita semua, dan semoga ini pun menjadi wasilah Allah pertemukan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak khususnya untuk Ustadz Faridi beserta Pak Dian yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua, dan semoga kita di tahun ini semakin mantap untuk berkorban ya. Oke, baik. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.27, kita akan mengakhiri kegiatan di malam hari ini. Supaya lebih memanfaatkan waktu, kita langsung tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semoga nanti Allah pertemukan lagi di waktu terbaiknya, dan Aisyah selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan kesalahan Anissa. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya. Lupa nggak foto ya Bu.